Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang monitoring pertumbuhan ikan. Nah, kira-kira apa saja sih tujuan pembelajaran dari monitoring pertumbuhan ikan? Yang pertama, diharapkan peserta didik mampu untuk melakukan monitoring pertumbuhan ikan dengan menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk monitoring pertumbuhan ikan. Kemudian yang kedua, diharapkan peserta didik mampu melakukan pengukuran yang diperlukan untuk kegiatan monitoring pertumbuhan ikan. Kemudian yang ketiga, menyajikan data dari hasil pengukuran yang dilakukan serta menarik kesimpulan dari melakukan pengukuran data atau monitoring pertumbuhan. Nah, kira-kira apa sih monitoring pertumbuhan ikan itu? Monitoring pertumbuhan ikan adalah melakukan kegiatan memantau dan mencatat pertumbuhan, bisa berat, kemudian bisa panjang, bisa juga lingkar tubuh, dan ciri-ciri fisik yang ada pada ikan. Nah, kira-kira kenapa sih perlu dilakukan monitoring pertumbuhan ikan? Karena ikan bertambah seiring berjalannya waktu, ukuran, kemudian berat, itu akan terjadi pertambahan, sehingga kita butuh punya data untuk mengetahui apakah ikan yang kita pelihara ini melakukan pertumbuhan atau perkembangan dengan baik atau tidak. Alat dan bahan yang kita butuhkan dalam monitoring pertumbuhan ikan, kita membutuhkan yang pertama sampel ikannya, yang kedua kita butuh adanya timbangan, yang ketiga kita butuh adanya penggaris, kemudian kita butuh wadah, dan kita butuh alat tulis untuk melakukan pencatatan data. Bagaimana cara melakukan monitoring pertumbuhan ikan? Yang pertama, kita melakukan pengamatan secara visual. Kita dapat melihat perubahan bentuk tubuh, apakah ikannya terlihat gemuk atau kurus, kemudian apakah ada bagian tubuh yang abnormal atau cacat. Selanjutnya, kita juga melakukan pengamatan terhadap perilaku ikan. Apakah ikannya aktif berenang atau tidak? Apakah makan dengan baik atau tidak? Apakah menunjukkan tanda-tanda stres? Nah, selanjutnya ketika kita sudah melakukan pengamatan secara visual, kita melakukan pengamatan atau pengukuran atau pencarian data. Data apa saja yang kita ukur? Yang pertama, data pertumbuhan, yaitu kita mengukur panjang ikan, kemudian kita juga mengukur berat ikan, kemudian kita juga mengukur data lingkungan. Maksudnya, data lingkungan adalah kita mencatat kualitas air. Apa saja yang paling sering digunakan atau paling umum adalah kita mencatat suhu, kemudian DO, kemudian salinitas untuk ikan komoditi air payau atau laut, kemudian kita juga mengukur pH. 4 parameter kualitas air ini yang paling umum dan sering dicari atau digunakan. Selanjutnya kita juga mencatat data pakan, jenis atau jumlah pakan yang diberikan. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan ikan? Yang pertama yaitu genetik. Jenis ikan yang berbeda memiliki potensi pertumbuhan yang berbeda pula. Yang kedua yaitu kualitas air. Kualitas air sangat mempengaruhi pertumbuhan ikan karena menjadi media hidup. Bisa saja kualitas air itu yang paling sering tadi bisa suhu, pH, oksigen terlarut, atau kandungan amoniaknya. Kemudian kualitas pakan. Kandungan nutrisi dalam pakan harus sesuai dengan kebutuhan ikan. Selanjutnya yang mempengaruhinya adalah kepadatan ikan. Kepadatan ikan yang terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan ikan, maka perlu kita perhatikan. Jika dirasa kepadatannya sudah berlebihan, maka harus dilakukan sortir dan grading. Kemudian yang mempengaruhi selanjutnya adalah penyakit. Penyakit dapat menyebabkan pertumbuhan ikan terhambat, bahkan menyebabkan kematian. Nah, kesimpulannya, monitoring pertumbuhan ikan adalah kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan dalam kegiatan budidaya ikan. Dengan melakukan monitoring secara teratur, kita dapat mengetahui kondisi kesehatan ikan,
mengevaluasi kualitas air dan pakan, serta mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan produktivitas lainnya. Itulah sedikit materi tentang monitoring pertumbuhan ikan. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran positifnya. Saya minta maaf jika ada salah kata, salah sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.